rapid rise of the Chinese artificial intelligence company DeepSeek. And drilled down this week on DeepSeek. DeepSeek breakthrough. He says it should be a wake-up call for Silicon Valley. Amerika lagi kebakaran jenggot. DeepSeek AI besutan China lagi mengobrak-abrik industri teknologi tingginya. Di tengah boikot Amerika, China membuktikan bahwa ia bisa menciptakan kecerdasan buatan yang lebih canggih ketimbang OpenAI dengan biaya produksi yang jauh lebih murah. Ternyata bikin AI canggih nggak butuh investasi miliaran dolar seperti yang selama ini digaung-gaungkan oleh Sam Altman, sang pendiri OpenAI. Hanya dalam waktu 1 hari aja, nilai saham perusahaan chip dan teknologi AI di Amerika Serikat anjlok. Nilai pasar Nvidia susut 600 miliar US dollar. Google, Microsoft, sampai perusahaan pusat data pun terdampak. Industri teknologi Amerika tidak lagi aman. Dominasi mereka di dunia AI terancam. Tetapi ini bukan hanya sekedar persoalan bisnis, melainkan juga soal persaingan geopolitik yang semakin memanas. Kita tahu AI bukan hanya teknologi, melainkan alat untuk bisa menguasai masa depan ekonomi dan keamanan global. Gimana ceritanya kok bisa sampai begini? Apa dampaknya bagi masa depan industri AI dunia? Dan apa pelajarannya untuk kita? Yuk, kita cari tahu. Hubungan Amerika Serikat dan China memanas, terutama dalam urusan teknologi. Ketegangan keduanya dimulai sejak Donald Trump pertama kali berkuasa. Amerika Serikat membatasi akses China terhadap chip canggih, komponen utama pengembangan AI. Di bawah pemerintahan Joe Biden, perbatasan itu diperketat. Bahkan di tahun 2022, Amerika resmi melarang ekspor chip AI kelas atas ke China, termasuk produk buatan Nvidia dan AMD. Bagi Amerika, larangan ini bukan semata-mata soal ekonomi. Ini adalah pertarungan supremasi teknologi. Amerika ingin tetap menguasai teknologi AI. Oleh karena itu, China tidak boleh mendapatkan chip AI seperti Nvidia A100 dan H100. Amerika khawatir dengan chip tersebut, China bisa membangun dan mengembangkan sistem kecerdasan buatan. Perangkat ini memang otaknya teknologi AI modern. Komputer jadi bisa belajar, menganalisis, dan membuat keputusan seperti manusia. Juga bisa melakukan tugas kompleks, mulai dari penyusunan kode pemrograman, memahami bahasa manusia, hingga menganalisis data dalam skala besar. Di tengah blokade teknologi itulah, tiba-tiba China membuat kejutan. Lewat sebuah perusahaan kecil di Hangzhou, China berhasil mengembangkan DeepSeek sebagai model AI inovatif. Entah disengaja atau tidak, DeepSeek diluncurkan pada 20 Januari 2025, tepat pada saat Donald Trump dilantik sebagai presiden baru Amerika Serikat. Gregory C. Allen, pakar AI dari Center for Strategic and International Studies, memastikan bahwa dipilihnya tanggal tersebut emang disengaja. Mantan Direktur Strategi AI Departemen Pertahanan AS itu mengatakan, waktu dan cara mereka mengumumkannya jelas dirancang untuk menyampaikan pesan. China ingin dunia melihat bahwa upaya AS membatasi ekspor chip adalah usaha yang sia-sia. DeepSeek lahir dari perusahaan pimpinan Liang Wenfeng, mantan eksekutif di perusahaan hedge fund berbasis AI. DeepSeek dirancang dari kondisi serba terbatas. Selain dananya kecil, mereka juga tidak bisa mengakses chip terbaik. Tetapi justru disitulah kehebatannya. Hanya bermodal 6 juta US dollar, mereka kemudian mengoptimalkan software dan mengefisienkan sumber daya. Mereka pun berhasil mengembangkan AI yang mampu bersaing dengan OpenAI dan Google. Keunggulan DeepSeek terletak pada matematika, pemrograman, dan deteksi bug. Di situ kemampuannya bahkan lebih unggul dari para pesaingnya. Padahal dia dirancang tanpa memakai chip mahal seperti Nvidia H100. AI dilatih dengan teknik hemat memori dan komunikasi antar chip yang lebih efisien. Yang lebih hebat, DeepSeek dibuka sebagai open source. Ini memungkinkan siapapun bisa mengakses dan bahkan mengembangkannya. Jelas cara ini berbeda sebab AI buatan AS lebih tertutup dan eksklusif. Itulah yang membuat DeepSeek semakin menarik di mata komunitas teknologi global. Nggak heran kalau DeepSeek kemudian menjadi aplikasi AI gratis yang paling banyak diunduh di App Store di Amerika Serikat pada bulan Januari kemarin. Dengan meluncurkan DeepSeek, China ingin bicara ke masyarakat dunia bahwa meskipun akses mereka dibatasi, mereka tetap bisa berinovasi. AS telah mencoba menutup pintu berkembangnya teknologi China, tetapi China telah menemukan jalan lain. Kemunculan DeepSeek menggoyang fondasi ekonomi AI di Amerika.
Pasar saham teknologi AS seperti terkena gempa. Indeks semiconductor AS anjlok 9,2%. Akibatnya raksasa seperti Nvidia kehilangan hampir 600 miliar US dollar nilai pasarnya. Begitupun AMD, Broadcom, dan Marvell Technology juga ikut terjerembab. Taiwan Semiconductor Manufacturing atau TSMC sebagai tulang punggung produksi chip AI juga turun 13,3%. Sementara itu raksasa teknologi yang bergantung pada AI juga ikut terimbas. Saham Microsoft misalnya turun 2,1%, Google anjlok 4,2%, dan Dell Technology kehilangan 8,7%. Perusahaan penyedia listrik Vista bahkan ambruk 28%. Semua itu terjadi karena pasar mulai sadar. Mereka tidak perlu lagi bergantung pada AI yang mahal. Mereka juga sadar infrastruktur AI AS bisa segera berakhir. China sudah bisa menciptakan AI berkualitas tanpa harus menggunakan perangkat keras AS. Artinya, permintaan chip premium Nvidia dan AMD bisa berkurang drastis. Pasar yang berguncang telah menyalakan alarm bahaya, sekaligus menyadarkan OpenAI, Google, dan Microsoft bahwa keunggulan mereka tidak lagi aman. Sam Altman, CEO OpenAI, menyebut DeepSeek sebagai ancaman langsung. Menurutnya, China sudah berhasil menyuling teknologi AI Barat dengan cepat untuk menyempurnakan model mereka sendiri. Sedangkan mantan CEO Google, Eric Schmidt, mengakui bahwa China telah mempersempit kesenjangan dengan sangat cepat. Padahal dulu dia percaya teknologi AI AS unggul 2 hingga 3 tahun dari China. Sewaktu Amerika memperketat larangan ekspor chip canggih, orang-orang mengira China akan tersandung. Mustahil China bisa menyaingi AI buatan Amerika tanpa dukungan chip buatan Nvidia atau AMD. Ternyata, China bisa menemukan jalan alternatif yang cerdas. DeepSeek rupanya sudah dipersiapkan jauh sebelum ekspor chip dilarang. Mereka sudah mengumpulkan sekitar 10.000 sampai 50.000 unit chip Nvidia A100. Jadi mereka punya stok untuk melatih AI. Tapi bagaimana kemudian mereka memanfaatkan stok tersebut secara efisien? Ternyata DeepSeek cuma memakai 2.000 chip kelas atas. Lalu dikombinasikan dengan ribuan chip kelas bawah. Sementara OpenAI atau Google memerlukan 16.000 chip kelas atas untuk bisa membuat satu model AI. Selain memanfaatkan stok chip, DeepSeek juga berhasil mengembangkan cara baru melatih AI, yang dengannya mereka tidak butuh daya komputasi yang besar. Mereka mengkompresi model dan mengoptimalkan komunikasi antar chip. Biasanya nih, AI dilatih dengan memanfaatkan jaringan chip dan dengan daya pemrosesan tinggi serta mengkonsumsi energi yang besar. Tapi DeepSeek mengubah cara itu dengan menciptakan metode yang memungkinkan komunikasi antar chip berlangsung lebih cepat dan lebih hemat daya. Nah, di sini kita bisa melihat pembatasan yang dilakukan Amerika justru membuat China jadi kreatif. Marina Zheng, peneliti University of Technology Sydney, menyebut boikot tersebut telah membangkitkan teknologi China. Mereka tidak menyerah, melainkan tekun merintis jalannya sendiri. Di sisi lain, kemunculan DeepSeek menandai munculnya generasi baru pengusaha di China. Mereka lebih fokus pada penelitian dan inovasi jangka panjang. Mereka tidak tergiur untuk cepat-cepat meraih profit. Itu sebabnya DeepSeek berbeda dari raksasa teknologi China lainnya. Mereka lebih berorientasi pada penelitian dan bereksperimen dibandingkan sekedar mengajar dominasi pasar. Di China sekarang sudah muncul perusahaan-perusahaan seperti DeepSeek yang dikelola oleh manajer belia di bawah 35 tahun. Mereka generasi yang tumbuh dalam era percepatan teknologi China. Mereka adalah ahli-ahli AI yang dicetak oleh universitas-universitas elit di China. Itulah ekosistem yang memungkinkan DeepSeek tumbuh dan berkembang walaupun hanya dikelola oleh 140 orang pekerja saja. Liang Wangfang, pendiri DeepSeek, adalah lulusan Universitas Zhejiang. Dia lebih dikenal sebagai sosok kutu buku daripada bos perusahaan. Dialah yang teguh mempertahankan DeepSeek sebagai platform sumber terbuka atau open source. Keteguhan Wangfang bisa jadi dilandasi kesadaran bahwa open source yang berkembang bisa memungkinkan startup-startup kecil berkolaborasi, berbagai sumber daya, dan melaju dengan lebih cepat. Wangfang menegaskan bahwa tantangan terbesar industri teknologi China bukan lagi mengejar ketertinggalan, melainkan bagaimana bisa melampaui Amerika. AI China harus punya identitas sendiri, tidak boleh sekedar menjadi bayang-bayang AI Barat. Tekad itu kemudian terwujud. Dengan DeepSeek, mereka menunjukkan kemampuan menciptakan AI yang lebih efisien, lebih murah, dan tetap kompetitif di panggung global. Tidak heran jika kemudian DeepSeek mengguncang industri AI dan mengancam model bisnis raksasa teknologi. Pasalnya DeepSeek sudah membuktikan pengembangan AI canggih cukup didukung biaya yang 20 hingga 40 kali lebih murah dari biaya yang dikeluarkan oleh OpenAI. Dalam hal ini, maka Microsoft, Google, dan OpenAI harus mempertimbangkan ulang strategi mereka.
Mereka akan sulit mempertahankan layanan berbayar mahal, sebab AI berkualitas bisa dikembangkan dengan biaya yang murah. Ujungnya orang-orang di Silicon Valley mempertanyakan, apakah AI eksklusif masih relevan di masa depan? Yan Li-chun dari Meta menyebut apa yang dilakukan DeepSeek adalah bukti kekuatan AI berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan teknologi terbuka seperti PyTorch dan model lama, DeepSeek bisa mempercepat inovasi tanpa bergantung pada sumber daya mahal. Jika tren ini terus berkembang, maka AI bisa lebih murah, lebih inklusif, dan lebih luas diakses. Tren ini membuat perusahaan AI eksklusif mau nggak mau harus beradaptasi. Kemunculan DeepSeek memaksa para petinggi Paman Sam berpikir ulang. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. Donald Trump menyebut ini sebagai wake-up call. Ini peringatan bahwa dominasi AS di dunia AI tidak lagi mutlak. Jadi kalau China bisa menciptakan AI yang murah dan efisien, Amerika juga harus bisa. Ucapan Trump membuat Silicon Valley gempar. Para raksasa teknologi Amerika langsung bergerak. Google, Meta, dan OpenAI mendesak pemerintah supaya akses China ke teknologi AI dibuat lebih ketat. Mark Zuckerberg memperingatkan bahwa China bukan hanya mengejar, tapi bisa lebih cepat melampaui Amerika. Sedangkan Howard Lutnick, calon Menteri Perdagangan AS, menuding bahwa DeepSeek bisa maju karena mencuri teknologi Amerika. 1 hari setelah peluncuran DeepSeek, Amerika meluncurkan proyek Stargate. Proyek ini adalah inisiatif besar-besaran yang melibatkan SoftBank, OpenAI, Oracle, dan MGX dengan investasi sebesar 500 miliar US dollar. Proyek ini bertujuan membangun pusat data dan infrastruktur energi untuk AI berskala besar yang berpusat di Texas. Trump melihat proyek ini sebagai langkah penting untuk mempertahankan posisi AS di landscape industri AI. Dan China pun kembali menggebrak. Kali ini giliran Alibaba yang membuat kejutan. Lewat akun WeChat Alibaba Cloud, mereka mengklaim bahwa model AI terbaru mereka, Qwen 2.5 Max, berhasil melampaui DeepSeek V3 GPT-4o dan Llama 3.1 405B. Ini memang klaim sepihak sih, tapi kalau klaim mereka benar, ini bisa menjadi pukulan telak bagi dominasi AI Barat. Keberhasilan DeepSeek mengingatkan kita tentang sesuatu yang klasik, bahwasanya kreativitas seringkali lahir dari keterbatasan. China menemukan jalan keluar ketika Amerika mempersempit pintu ekspor chip canggih. China memanfaatkan stok chip yang ada sambil mengembangkan teknik optimasi baru. Lalu mereka merancang strategi efisien yang bahkan tidak terpikirkan oleh Silicon Valley. DeepSeek adalah bukti bahwa kemampuan berkelit dan beradaptasi jauh lebih berharga daripada limpahan sumber daya. Semakin keras Amerika membatasi China, semakin kuat dorongan bagi China untuk berinovasi. Jadi DeepSeek bukan sebuah anomali, melainkan pola yang berulang. Semakin dijepit, semakin tumbuh kemandiriannya. Dari ketidakmampuan mengakses chip kelas atas, lahirlah teknik hemat memori dan komunikasi antar chip yang lebih efisien. DeepSeek jelas bukan bukti pertama bahwa China bukan pengekor. Sebelumnya ada BYD yang mengguncang industri otomotif dengan mobil listriknya. Ada Huawei yang bertahan dan berkembang di tengah embargo. Nah, kini DeepSeek yang menantang dominasi AI Barat. Ketiganya menunjukkan pola yang sama. Mereka mampu berkembang dalam tekanan dan membangun alternatif ketika diboikot. Dari China kita belajar tentang mentalitas bangsa yang berani mendobrak batasan dan mencari jalannya sendiri. Dulu dunia melihat China hanya sebagai pabrik dunia. Tapi sekarang dunia harus melihatnya sebagai laboratorium inovasi yang siap menantang siapapun. Hingga tahun 1980-an, China masih tertinggal dari negara-negara maju di dunia. Tapi mereka tidak menunggu keajaiban datang. Mereka berlari, berinovasi, dan kini memimpin. Mereka terus menancapkan cakarnya di peta teknologi dunia, mulai dari Huawei, BYD, Tencent, hingga DeepSeek AI. Indonesia pernah menjadi pusat gravitasi negara berkembang. Kitalah yang menggagas Konferensi Asia Afrika. Kitalah yang menjadi tuan rumah gagasan besar untuk membebaskan ekonomi dunia ketiga dari bayang-bayang negara maju. Dulu kita adalah inspirasi dunia, tapi sekarang peta dunia sudah berubah. Bukan lagi soal siapa yang lebih dulu unggul, tetapi siapa yang menguasai teknologi penentu masa depan. Banyak negara kini berlomba menguasai teknologi AI, industri digital, dan energi terbarukan. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi inovasi orang lain. China sudah membuka mata kita bahwa ketika jalan ditutup, jalan baru pasti akan bisa tercipta. Kita berharap Indonesia bisa melakukan hal yang sama.